Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, masih pada bab harta haram karena ada unsur kezaliman, pada sub pembahasan harta haram hasil penjualan najis. Yang kita katakan sebelumnya, ini haramnya adalah karena najis sesuatu yang tidak berguna. Maka ketika lawan transaksi memberikan imbalan uang, maka ini merupakan sebuah kezaliman. Ya, Allah adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Allah memerintahkan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Allah berfirman kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Allah, wahai orang yang berselimut, bangun. Lalu sampaikan peringatan dan agungkan Tuhanmu, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan dari apa? Tentu bersihkan dari najis. Dalam ayat di atas, Allah merintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah. Namun sebelum melakukan tugas mulia itu, Allah merintahkan nabinya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran. Maka dari sini faham kita bahwa hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia, sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Agar seorang muslim benar-benar bersih tubuhnya dari najis dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis terbebas, maka Allah menutup celah ini dengan sabda nabinya, La'anallahu al-yahud hurriman alaihimus syuhum faba'uha wa akalu athmanaha wa inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama thamanah. Yang artinya Allah mengutuk kaum Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Ya. Ini khusus hukum haramnya memakan gaji untuk orang Yahudi. Walaupun gaji sapi yang disembelih. Ya. Adapun kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila sapi disembelih dengan penyembelihan yang syar'i, maka gajinya pun boleh dimakan kalau aman menurut kesehatan Anda. Ya, ini khusus Yahudi. Allah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak. Lalu mereka jual gaji tersebut. Ya, dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Begini orang Yahudi. Allah haramkan sesuatu, makan sesuatu, kata dia, kan yang haram makannya. Saya jual aja lah. Ya. Hasil penjualannya dia gunakan untuk membeli makanan. Ini berarti mereka mendapatkan makannya walaupun makannya bukan dari yang haram, tetapi karena menjual najis yang diharamkan. Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana ia melaknat Yahudi. Apakah sah jual beli najis? Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci
Dengan demikian, akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang serta uang pun tidak halal ke pihak lain. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma, dan pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan oleh syariat dan Anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka Anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Ini karena pihak pembeli sangat butuh dan tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma atau gratis. Ya. Pembahasan selanjutnya, menjual najis seharga biaya pengolahan. Ya, kata dia, saya nggak menjual najis, tetapi untuk najis ini bisa digunakan, ya, najis seperti tinja umpamanya, bisa digunakan sebagai pupuk, itu butuh biaya pengolahan. Mulai dari mengeringkannya, kemudian sampai pada tahap itu memiliki proses dan itu mengeluarkan biaya. Bagaimana kalau dia meminta ganti pengeluaran biayanya? Ini maksud dari menjual najis harga biaya pengolahan. Di kota-kota besar yang berpenduduk padat, masalah najis kotoran manusia atau tinja merupakan permasalahan serius. Pada sebuah kota yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa lebih, seperti Jakarta umpamanya, jika setiap rata-rata mengeluarkan kotoran setiap harinya 1/4 kilo, bisa dibayangkan setiap harinya akan ada 2.500 ton tinja. Masya Allah, ini angka yang sangat luar biasa. Bila hal ini dibiarkan, akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga akan menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu dibuatlah instalasi pengolahan lumpur tinja, di mana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan. Apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah? Tentunya pengolahan tersebut mulai dari mengumpulkan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik mengeluarkan biaya yang cukup besar. Menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW saat menaklukkan kota Mekah, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnafi faqir. Ya Rasulullah, ara'aita shuhumal maitah fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak khamar, minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk cat perahu, dioleskan ke kulit sebagai pelembab kulit dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual sebagai minyak. Kemudian uang hasil penjualnya mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, salah seorang sahabat bertanya tentang hukum menjual bangkai najis yang sudah diolah menjadi bentuk lain. Maka Nabi SAW tetap mengharamkannya dan menyamakan perbuatan tersebut dengan perilaku Yahudi. Ini berarti menjual najis hukumnya haram. Namun bagaimana hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan? Ini benar-benar biaya pengolahan tanpa keuntungan. Ya. Wallahu a'lam, hukumnya boleh. Karena menarik biaya pengolahan
sama artinya dengan pihak yang membutuhkan najis meminta seorang untuk mengambil tinja, mengumpulkannya, lalu mengolahnya sehingga layak digunakan sebagai pupuk. Dan orang yang telah melakukan kerja tadi berhak mendapat upah sepantasnya. Akad ini disepakati keabsahannya karena akad ini adalah akad ijarah, yaitu akad upah atau jasa, dan bukan akad jual beli. Pada akad ijarah tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci dalam akad ijarah. Ya. Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan, tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah dalam akad jual beli. Penjual dalam akad jual beli, penjual berhak mendapat keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengolahan, pekerja hanya mendapat imbalan atas kerjanya dan bukan mencari keuntungan. Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan seorang pedagang yang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu ia menjualnya kepada pihak ketiga, maka keuntungan penjualannya haram. Bisa dipahami? Maksudnya kalau pihak yang mengolah, memang dia yang mengumpulkan tinja tersebut dari mungkin mobil-mobil tinja, dan mobil tinja tadi memang sudah dibayar. Tapi untuk mengantarkan ke tempat untuk pengolahan ini tentu butuh biaya lagi. Dia hitung biayanya sekian. Kemudian di tempat instalasi pengolahan tinja tadi ada pekerja yang dia gaji, dibayar mereka. Kemudian ada butuh biaya-biaya lain, ya, sampai siap menjadi pupuk. Ya, ketika dia jual pupuk tinja tadi, harganya tidak dia masukkan laba atau profit, hanya biaya pengolahan saja, demi untuk kelangsungan atau kelestarian lingkungan dan kebaikan umat manusia, karena ini berbahaya. Maka boleh, tetapi beda dengan pedagang. Kalau pedagang yang beli kepada tempat instalasi tadi, kemudian dia jual, ya, tentu dia tidak bisa menjual harga berapa yang dia dapatkan tanpa ada pertambahan laba. Maka bagi pedagang tidak halal untuk mendapatkan laba dari menjual pupuk tinja tadi atau najis tadi. Namun bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami? Apakah hukum menjualnya juga tetap haram? Ini sekarang kasusnya lain, di mana pedagang yang membeli tadi pupuk tinja dibelinya, tapi biasanya pupuk tinja tidak langsung dijual seperti begitu saja, karena bila terlalu tinggi konsentratnya, dia bisa menyebabkan merusak tanaman juga. Maka bagaimana kalau diolah lagi dicampurnya dengan jerami? Hukum jerami, hukum asalnya halal, ya, menjualnya. Ya, sehingga yang pupuk tinja tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya jerami tampak luarnya. Ya. Maka kita katakan ini hukumnya juga tetap haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu." Apabila seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, mati. Jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikusnya dan bagian minyak samin beku yang terkena najis. Ya. Ini kalau di musim dingin tentu minyak beku. Rasulullah mengatakan kalau minyak itu beku, bangkainya dibuang dan sekitar bangkai tadi dibuang juga. Namun jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Ya. Tetapi kalau minyak saminnya cair, buang seluruhnya. Karena itu Rasulullah mengatakan jangan dekati. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis. Ya. Dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya. Ya. Dan hukumnya jelas haram. Dengan ini dapat dikiaskan kasus yang tadi.
Begitu juga hukum menjual pupuk yang merupakan campuran najis tinja, yang campuran najis yaitu tinja dan jerami yang tidak dapat dipisahkan lagi antara najis dan jerami. Namun jika dapat dipisahkan antara jerami dan najis, maka wajib dipisahkan sehingga boleh menjual jerami tetapi haram menjual najis. Ya. Kemudian kita akan jelaskan dalam pembahasan berikut bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Ya. Kita akan bahas pertama dahulu, ada beberapa bentuk najis yang haram diperjualbelikan. Ada kotoran manusia atau tinja, ada kemudian bangkai, ada beberapa nanti insyaAllah, ada juga alkohol dan lain-lain. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu insyaAllah. Sekarang kita akan bahas dahulu bentuk najis, yaitu satu bentuk najis kotoran manusia. Para ulama sepakat bahawa kotoran manusia atau tinja adalah najis karena kita diwajibkan beristinja, membersihkan kotoran yang keluar dari kubul dan dubur bagian depan aurat kita dan dubur bagian belakang aurat kita. Ya, membersihkan kotoran yang keluar dari dua tempat ini itu wajib dari tubuh dengan air yang suci atau benda yang permukaannya kasar, ini namanya istijmar, seperti batu. Dan orang yang tidak beristinja akan disiksa di dalam kuburnya. Ya, orang yang setelah buang air kecil kemudian tidak membersihkan ya sisa air kecil tersebut, langsung umpamanya dia setelah buang air kecil langsung pakai celana, ya, ini berarti dia tidak melakukan istinja atau membersihkan kemaluannya dari najis. Ya, harusnya dia siram terlebih dahulu kemaluannya, atau dia bersihkan dengan benda yang permukaannya keras. Sekarang ada tisu untuk cebok atau istinja. Ini bisa disamakan dengan batu di masa dahulu. Orang yang tidak melakukan ini disiksa oleh Allah Azza wa Jalla seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini hendaklah kita kaum muslimin, kaum muslimat berhati-hati dalam hal ini. Sering orang menganggap ini hal biasa, mungkin tidak terbiasa dari kecil diajarkan orang tua. Maka kita ingatkan anak-anak kita, generasi kita yang di bawah kita, ya, jangan malu mengajarkan hal seperti ini. Rasulullah SAW, ya, dan diutus oleh Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, beliau menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa aku diutus untuk mengajarkan kalian akan agama kalian. Sampai Rasul menjelaskan, aku ajarkan kalian bila kalian pergi buang air, lakukanlah begini begitu dan lakukanlah istinja atau istijmar. Rasulullah SAW tidak malu menyampaikan diri seperti itu. Ya. Dua orang tadi diazab, kata Rasulullah SAW, innahuma yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Amma hadha fakana la yastanzihu min al-bawli wa amma hadha fakana yamshi bin namimah. Mereka sedang disiksa, kata Allah. Mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Adapun jenazah yang ini, ia sering tidak bersuci setelah selesai kencing. Adapun yang ini, ia suka menyebarkan namimah atau adu domba. Lihat, yang satu melakukan dosa adu domba, ya, disiksa. Yang satu ketika kencing tidak cebok, disiksa. Ini berarti meninggalkan cebok ketika buang air kecil, dosanya mengantarkan pelakunya untuk disiksa di dalam kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Setelah mengetahui tinja adalah najis, maka uang hasil penjualan tinja hukumnya haram, karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan.
disebabkan najis dalam Islam tidak ada harganya. Hal ini hukumnya jelas. Tetapi bagaimana hukumnya menjual barang yang pada dasarnya tidak najis akan tetapi tercemar najis? Sebagian petani menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman mereka. Ya. Yang sekarang dijualnya bukan najis, tetapi dia menjual sesuatu produk yang halal, tapi mungkin tercemar najis atau tinja tadi yang kita katakan berguna untuk pupuk. Gimana kalau seorang petani memupuk tanamannya dengan pupuk tinja tadi, otomatis terpapar najis. Apakah masuk dalam hadis yang melarang jual beli sesuatu yang bercampur najis? Kita lihat. Sebagian petani menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman mereka atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan najis untuk menyiraminya, karena memang sangat bagus untuk segala jenis tanaman mengingat kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya tertinggi di antara seluruh pupuk organik. Akan tetapi, sebagai seorang muslim tentu faktor keuntungan duniawi saja tidak cukup sebagai alasan untuk memanfaatkan benda najis ini sebagai pupuk nutrien dalam tanaman mereka. Maka bagaimanakah Islam menyikapi pemberian pupuk tinja dan dampaknya terhadap kehalalan tanaman dan buah yang diberi pupuk tinja? Karena pasti sedikit banyak najis akan meresap ke tanaman. Apakah dengan demikian tanaman menjadi najis dan bila saatnya panen lalu buahnya dijual, hasil penjualnya termasuk harta yang haram? Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Pendapat pertama, para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa perbuatan itu diharamkan dan tanaman tersebut hukumnya tercemar najis yang harus dibersihkan dengan cara diberi pupuk dan air bersih selama beberapa hari sebelum dipanen dan dijual. Ya. Menurut mazhab Hambali ini haram perbuatannya. Ya. Sehingga saya masih ingat waktu kuliah dulu di kota Riyadh di Arab Saudi, yang notabene kebanyakan para warga di sana bermazhabkan Hambali, itu biasa di sana ada sayur mayur yang ditulis ini ditanam tanpa diberikan air limbah, artinya air bersih yang diberikan bukan air najis. Tentu harganya otomatis lebih tinggi daripada yang umum, ya. Karena memang mazhab mereka dalam hal ini agak ketat, ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, kata mereka perbuatan ini haram dan hukumnya kalau ingin dijual beberapa hari sebelum dipanen tidak boleh diberikan najis terlebih dahulu, baik pupuk maupun air limbah. Dalil dari pendapat ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ya, ia berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, "Kunna nukri ardha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nashtaritu alaihim alla yadmuluha bi'adhiratin nas." Kami menyewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mensyaratkan kepada para penyewa agar tidak diberi pupuk kotoran manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Ini hadis persyaratan Ibnu Abbas yang masih sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mensyaratkan ketika menyewakan tanah Nabi kepada penyewa tidak boleh diberi pupuk dengan najis atau tinja. Namun tanggapan dalil ini tidak kuat karena hadis tersebut didhaifkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhisul Habir jilid 2 halaman 84. Para ulama dalam mazhab Hambali juga berdalih, di antara dalil mereka hanya bahwasanya tumbuhan tersebut diberi pupuk nutrien dari najis, dengan demikian setiap bagian dari tanaman tersebut adalah najis, kata beliau. Kata para ulama dalam mazhab ini. Namun dalil ini juga tidak kuat karena bila suatu benda berubah wujud menjadi benda lain yang dilihat, hukum wujud benda baru
bukan wujud benda asalnya. Seperti arak yang berubah menjadi cuka, maka para ulama sepakat hukumnya halal, sekalipun berasal dari arak yang dihukumi najis, karena yang dilihat adalah cuka, bukan asalnya. Begitu juga manusia yang berasal dari air mani, yang dihukumi najis oleh ulama mazhab Hanafi, tetapi semua ulama sepakat bahawa setelah air mani berubah wujud menjadi manusia, maka dia tidak najis lagi, walaupun berasal dari najis. Begitu pula sebaliknya, kotoran manusia berasal dari makanan yang halal. Ketika berubah wujud menjadi tinja, maka tidak seorang pun yang menghukumi halal dengan alasan tinja berasal dari makanan. Dengan demikian, tanaman yang diberi pupuk dan disiram dengan air najis kemudian berubah bentuk menjadi buah yang siap dipanen melalui proses yang telah diatur oleh Allah, maka tidak dilihat lagi asalnya kecuali bila sifat-sifat najisnya tidak berubah. Seperti bau buah tersebut masih berbau najis yang menunjukkan bahawa perubahan bentuk tidak terjadi secara sempurna. Maka ini dihukumi najis dan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara diberi pupuk sehingga menjadi suci, sifat-sifat najisnya hilang sama sekali. Pendapat kedua, para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i membolehkan pemberian pupuk najis dan penyiraman tanaman menggunakan air najis, dan buah tanaman tersebut hukumnya halal serta uang hasil penjualnya pun halal. Ini pendapat mayoritas para ulama. Dalil mereka, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah berfirman, Allah lah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi ini halal untuk kamu. Ayat ini menjelaskan bahawa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia, termasuk tanam-tanaman, kecuali tanaman tersebut diharamkan oleh Allah. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahawa Allah mengharamkan tanaman yang diberi pupuk najis atau disirami air najis. Dan juga diriwayatkan bahawa sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia. Hadis juga riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam. Pendapat yang terkuat dalam hal ini bahawa tanaman atau pohon yang diberi pupuk tinja atau disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia adalah halal dan tidak najis. Bila dipanen dan dijual, hasil panennya pun halal, akad jual belinya sah, dan hartanya pun halal. Wallahu ta'ala a'lam.